Nah, yuk kita mulai aja kalau gitu, sudah jam 9 lebih 10, berarti sudah 30 menit kita siap-siap. Ya wis, kita masuk aja ya, eee, semoga yang lain bisa segera gabung yang belum ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam mahasiswa kelas 1D. Setelah kita beberapa waktu nggak ketemu ya, berarti hampir setengah semester kita nggak ketemu. Hari ini saya sempatkan untuk online karena sebelum UTS, saya berharap ada proses klarifikasi. Meskipun sebenarnya kalau di RPS kan jadwalnya langsung UTS gitu ya, tapi nggak apa-apa. Eee, nggak apa-apa karena memang perkuliahannya online, saya harus memastikan beberapa hal barangkali ada yang kurang, jelas atau kurang dipahami dan belum sempat tanya di LMS, boleh nanti diklarifikasi sekarang ya. Jadi nanti setengah jam di awal kita pakai untuk membahas tugas, setelah itu klarifikasi ya. Pokoknya saya bukakan media, kalau memang tidak ada yang bertanya berarti saya anggap ya sudah bisa. Atau kalau nggak ada yang, merasa perlu klarifikasi sesuatu, "Bu, kayak gini tuh maksudnya gimana?" Gitu misalkan. Kalau nggak ada berarti saya anggap sudah bisa gitu ya, berarti siap untuk besok gitu. Saya mengingatkan yang belum presensi di LMS segera presensi dulu, supaya nanti nggak sampai hilang recordnya. Nanti biasanya, "Bu, saya tadi online ikut tapi lupa nggak presensi," gitu. Presensi dulu ya sebelumnya, gitu. Ini sudah ada beberapa saya lihat, ini Ikia Ninda, kemudian Septiana, kemudian siapa lagi ini, Zila ada. Ini tampilannya sebentar. Nah, ini ada banyak nih sudah. Siapa nih? Irmawati Mifdatul. Kemudian lainnya teman-teman nampaknya kameranya di-off-kan. Nggak apa-apa ya. Septiana ada 2 ya, Septiana Sari, satunya Septiana Sinta. Siapa nih? Iya, Bu. Iya, Septiana Sinta. Septiana ada dua sama. Heeh, Septiannya ada 2. Oke, yang lainnya boleh kalau memang sinyalnya kurang bagus, kamera dimatikan dulu nggak apa-apa, yang lain kalau memang nggak ada kendala ya dinyalakan nggak apa-apa, gitu ya. Ini biar dosennya juga hafal ini wajahnya, ini Mas Hamdan ada, Solihatin, Nanda, ya boleh dinyalain. Kemudian, saya langsung aja, ini yang lain sudah ngirim tugas kan? Saya lihat di grup kok nggak ada yang ngirim tugas, berarti sudah terkirim semua kelas 1D. Kalau memang sudah terkirim alhamdulillah, syukurlah ya berarti berarti, berarti sudah mengumpulkan semua. Saya bahas mulai dari yang latihan materi pertemuan 6 dulu, nanti setelah itu pertemuan ke-7 ya. Saya share screen dulu sebentar. Salah salah salah. Hmm. Sudah nampak belum di layar? Sebentar, enggak kelihatan di sana. Sudah ya? Nampak ya? Oke, kelihatan ya? Kalau ada yang belum nggak kelihatan nanti boleh boleh nyalain soundnya sama atau boleh di chat, tapi ini di saya sudah muncul. Yuk, di pertemuan 6 saya minta Anda untuk fokus ke bentuk normal. Sebenarnya bentuk normal ini memang tidak semua buku membahas, tapi dulu di bukunya Pak Muniri dibahas, saya pikir ini juga perlu kayaknya tambahan informasi karena memang logika itu beberapa
Beberapa mensyaratkan kita untuk bisa membuat algoritma yang runtut dan sistematis. Salah satunya latihannya ya via ini, seperti ini, dari logika seperti ini. Kalau kita bisa meruntutkan dan membuat sesuatu yang awalnya kompleks menjadi sederhana, berarti itu sama dengan latihan logika yang sesungguhnya. Sebenarnya begitu. Jadi mungkin barangkali besok pemakaiannya untuk bentuk normal itu tidak banyak, tapi melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis itu mulai dari yang paling sederhana ini. Gitu. Kalau dulu saya ngobrol sama Pak Muniri seperti itu ya. Jadi yang pertama Anda dikenalkan dengan bentuk normal disjungsi. Normal disjungsi itu sekali lagi berarti dia penghubung utamanya adalah disjungsi. Kalau ada formula yang lain, maka formulanya boleh dihubungkan dengan konjungsi, kebalikannya ya. Nah, untuk nomor 1 seperti ini, sambil Anda bisa melihat hasil kerjaannya masing-masing, apakah sama. Kalau memang ada yang berbeda, boleh nanti di cross check ya. Yang pertama, seperti biasa saya selalu menghilangkan tanda implikasi terlebih dahulu. Jadi implikasinya itu kita ubah dulu. Implikasi itu diubah ke dalam bentuk disjungsi, dengan depannya ditambahi dengan negasi, kemudian implikasinya berubah menjadi disjungsi. Saya tulis hukum di kanannya adalah hukum implikasi. Kemudian untuk negasi dari negasi P dan Q, kita akan memberlakukan hukum De Morgan sehingga hasilnya adalah P disjungsi negasi Q. Jadi negasinya masuk ke dalam, tapi tanda konjungsinya akan berubah berbalik menjadi konjungsi. Sehingga dari sini karena sudah semuanya beroperator disjungsi, maka dia sudah beres, berarti normal disjungsi. Kayak gini mestinya bisa Kak. Terus kemudian untuk yang B, di sini ada 2 tanda implikasi, maka kalau saya mengerjakan, saya biasanya mengutamakan apa yang ada di dalam kurung dulu. Kurung yang mana? Kurung yang paling kecil, yang paling dalam. Kalau saya jawab kurung paling dalam itu artinya yang paling simpel, yang paling kecil. Ini kan rate-nya segini, berarti ini nggak ada implikasinya, berarti aman. Kemudian dalam kurung siku ini dia ada implikasi seperti ini, berarti ini yang akan kita ubah ke bentuk disjungsi. Jadi ini dia berubah, yang depan tambah negasi, kemudian ini disjungsi. Ini sudah beres, kemudian kita tinggal menghilangkan implikasi yang satunya di sini. Gitu ya, sama hukumnya implikasi. Kalau ada pertanyaan, Bu, kalau misalkan langsung saya hilangkan dua-duanya gitu dalam satu langkah atau satu baris bersamaan boleh enggak? Boleh. Yang penting enggak sampai enggak sampai salah tanda, enggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau hati-hati ya seperti ini. Kemudian berlaku hukum De Morgan, masuk semuanya sudah disjungsi, berarti sudah normal disjungsi. Beres. Yang B. Kemudian C di sini sama, ada satu tanda implikasi, berarti ini saya ubah dulu hukum implikasi. Kemudian ada di sini masuk hukum De Morgan seperti biasa. Setelah hukum De Morgan, kalau diamati, di sini adalah konjungsi, di sini konjungsi, di sini disjungsi. Sedangkan soal yang diminta itu adalah normal disjungsi. Ketika normal disjungsi berarti penghubung utamanya adalah disjungsi. Saat ini di baris kedua yang Anda lihat, di baris kedua, sebentar, ada yang mau join. Di baris kedua, Anda lihat bahwa penghubung utama sampai saat ini, penghubung utamanya statusnya adalah normal konjungsi. Penghubung utamanya adalah konjungsi di sini ini. Ini sebagai penghubung utama. Padahal yang diminta kan disjungsi. Nah, berarti kita harus mengubahnya menjadi disjungsi. Gimana caranya? Di sini, di yang bagian belakang, formula belakang ini kan ada disjungsi. Kita gunakan yang ini. Caranya gimana? Dibongkar. Jadi ketika mengubah, kita bongkar dia supaya menjadi disjungsinya ada di tengah. Cara membongkarnya bagaimana? Cara membongkarnya menggunakan hukum distributif. Jadi pakainya sifat distributif ya. Sifat distributif. Sifat distributif yang mana? Kan bisa yang depan yang dipecah atau yang belakang dipecah. Jadi sifat distributifnya bisa pakai dua yang ini. Tapi karena kita butuhnya adalah pakai yang disjungsi, berarti yang saya pecah yang belakang. Kenapa? Supaya tanda disjungsinya ini keluar menjadi penghubung utama.
Jadilah seperti ini menurut sifat distributif, dia kemudian ini konjungsi, penghubung utama sudah disjungsi, penghubung lain konjungsi, berarti sudah beres. Normal disjungsi. Gitu ya. Benar ya? Sampai sini jawabannya Anda. Kemudian C sudah, D. D ini juga mudah karena di sini ada 2 tanda implikasi, tinggal diganti. Saya pakai yang paling kecil dulu, saya ganti kurung yang paling kecil, saya ganti implikasi, kemudian baru kurung yang besar. Setelahnya kita manfaatkan hukum De Morgan dan negasi ganda. Negasi gandanya kena di sini, yang negasi P ini negasi ganda, kemudian pengubahan dari konjungsi disjungsi ini hukum De Morgan gitu ya. Sudah, apakah ini sudah normal disjungsi, Bu? Sudah, kan ini penghubung utamanya kan si disjungsi ini gitu. Jadi udah nggak perlu dipecah lagi gitu. Nanti kalau dipecah lagi malah jadinya penghubungnya konjungsi gitu ya. Udah sampai sini sudah benar. Gitu. Terus yang E terakhir untuk yang normal disjungsi ini nggak ada tanda implikasinya, berarti tinggal memanfaatkan De Morgannya ini saja. De Morgannya bagian depan ini saat ini kan ini penghubung utamanya konjungsi saat ini. Nah, kemudian kita rapikan dulu yang depan kena negasi, berarti menurut hukum De Morgan dia menjadi negasi P disjungsi Q. Ya, salah nih, harusnya ini negasi Q ya. Ya, salah nih. Sorry. Ini harusnya negasi Q ya. Oke, nggak apa-apa. Ini harusnya negasi Q. Saya kurang teliti nih berarti. Negasi Q dan P disjungsi Q. Nah, terus gimana tuh? Terus kan kita perlu mengubah supaya penghubung utamanya menjadi disjungsi. Nah, di sini formula depan ada disjungsi, formula belakang ada disjungsi. Pakai yang mana, Bu? Bebas berarti. Boleh pakai depan, boleh pakai yang belakang. Saya di sini untuk contoh ini, saya ambil ibaratkan yang saya pecah adalah yang belakang. Jadi, untuk formula yang depan tetap utuh. Anggaplah ini negasi P, negasi Q ya, sorry. Negasi P disjungsi negasi Q. Nanti saya ralat. Ini sama ini. Jadi yang depan tetap. Nah, 2 ini toh, yang depan. Yang saya pecah yang belakang. Sini P-nya di sini, Q-nya ikut yang belakang. Sekarang disjungsinya sudah menjadi penghubung utama. Jadi sudah berganti. Selanjutnya tinggal dirapikan. Kebetulan kok di sini ini disjungsi konjungsi berarti kita bongkar pakai hukum distributif lagi. Sini juga pakai hukum distributif dibongkar lagi. Kemudian dirapikan. Ini sorry ya, ini harusnya tadi negasi Q. Ini harusnya negasi Q, negasi Q, negasi Q. Nanti saya ralat ya. Kemudian ini sudah penghubung utamanya disjungsi, di dalam kurung ini disjungsi, kurung yang belakang juga disjungsi. Berarti boleh kita bongkar semua yang kotak-kotak kurung yang siku ini boleh kita hilangkan. Karena semuanya sudah menggunakan disjungsi. Jadi ini baris keempat, kemudian baris kelima, terakhir tinggal saya rapikan karena di sini ada Q dan Q menurut hukum identitas, hukum idempoten ya atau identitas. Q dan Q itu adalah tetap Q gitu. Jadi disederhanakan sampai sini. Anda berhenti di baris keempat ini juga nggak apa-apa, sudah benar ya. Di baris keempat sini sudah benar, meskipun tidak disederhanakan menjadi Q ini tidak apa-apa, sudah benar. Gitu. Dah. Sampai sini saya teruskan dulu ya sekalian. Untuk yang normal konjungsi dikit. Nah, saya tayangkan. Coba sambil ditelaah punyanya kerjaannya Anda masing-masing apakah hasilnya sudah sama. Untuk yang normal konjungsi lebih mudah, relatif lebih mudah. Gitu. Nah, kalau Anda lihat ini kan P disjungsi. Di dalam kurung kan semuanya konjungsi. Berarti di dalam kurung ini kita bongkar kan semuanya pakai distributif. Ketika sudah dibongkar, berarti yang konjungsi ini dia sekarang berubah menjadi penghubung utama. Jadi keluar gitu ya. Jadi sekarang dia ada di luar. Tadi yang disjungsi ada di luar, sekarang masuk ke formula yang di dalam. Gitu. Pakai distributif selesai ya. Selanjutnya tinggal yang ini. Untuk yang B ada implikasi, berarti implikasi dibereskan dulu seperti biasa. Jadi implikasi dibereskan dulu.
Setelah implikasi dibereskan, kemudian De Morgan-nya dibereskan dulu. Ini negasi P disjungsi Q, berarti P dan negasi Q. Sudah. Setelah sudah dibereskan, tinggal dicek. Sampai sini ini dia kan belum normal konjungsi toh, karena penghubung utamanya masih disjungsi. Terus tanya, oh iya kan berarti kita perlu konjungsi. Di mana ada konjungsi? Oh ternyata ada di formula depan ini. Di formula depan ini ada konjungsi, berarti ini yang kita manfaatkan. Berarti formula depan ini yang akan kita bongkar gitu. Dibongkar, berarti yang belakang tetap utuh. Jadi ini P saya bongkar, disjungsi P disjungsi Q. Konjungsinya sekarang keluar, ada di sini. Terus negasi Q disjungsi P disjungsi Q. Gitu tinggal ditata sebenarnya. Sudah, sampai sini sebenarnya sudah normal bagian ini. Nah, ini yang kosong, garis yang kosong ini. Nah, baris ini sebenarnya sudah normal. Kenapa? Karena dia sudah normal kok. Penghubung utama sudah konjungsi, yang di dalam formula sudah disjungsi, berarti sebenarnya sudah normal. Sampai sini Anda berhenti sudah benar. Nggak dilanjutkan ke bawah sebenarnya nggak apa-apa. Gitu. Sampai sini sudah benar. Tapi kalau mau dirapikan nggak apa-apa. P disjungsi P, berarti kan P, hukum identitas. Terus negasi Q, ada P, ada Q. Oh, Q-nya saya putar ke depan dulu kalau gitu. Ini kurang ya, tambahan hukumnya harusnya saya tambahi komutatif. Ini P dengan Q-nya kan tukar tempat, berarti komutatif, hukum komutatif. Tambahin nanti di sini ya. Kemudian negasi Q disjungsi Q itu adalah sebuah hukum yang kita sebut tautologi. Jadi istilah tautologi itu boleh untuk yang kemarin yang kita ngecek pakai tabel itu ya, yang apa namanya benar semua. Kemudian sebagai hukum juga ada kita sebut sebagai tautologi ketika kita mengoperasikan negasi sesuatu disjungsi sesuatu. Nah itu tautologi. Satu disjungsi P menurut hukum idempoten dia akhirnya menjadi satu. Ini saya agak lupa ya, hukum idempoten sama identitas tuh kok ketukar-tukar ya saya. Gitu ya. Nanti saya cek ulang. Intinya seperti itu. Anda berhenti di sini boleh. Kemudian untuk yang C ini juga mudah karena mintanya normal disjungsi. Karena ini sudah seperti ini ya sudah tinggal normal konjungsi. Selesai. Untuk yang D juga relatif mudah, mirip kayak yang C tadi, bedanya nomor yang D ini sama dengan ini. Sama dengan ini. Nah, ini. Sama dengan soal D yang normal disjungsi. Kalau normal disjungsi ya berhenti di sini. Karena saat ini penghubung utamanya sudah disjungsi. Tapi untuk yang normal konjungsi, nah sampai sini perlu dibongkar supaya penghubung utamanya menjadi yang konjungsi. Sudah, pakainya apa? Ya distributif. Jadi setiap kali kita bongkar sesuatu, yang dipakai adalah sifat distributif. Terakhir E sudah selesai. Begitu ini kena negasi, berarti kan dia menjadi disjungsi. Penghubung utama sudah konjungsi, berarti sudah beres. Gitu. Dah. Jadi untuk normal konjungsi dan disjungsi sudah selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo, kalau ada pertanyaan saya tunggu 1 menit dari sekarang. 1 menit aja. Siapa ini? Atas nama siapa? Oke, Khairatun-Nisa, monggo. Yang nomor C, nomor 2C ini Bu. Ya. Itu kan dari negasi P atau I. Ya, oh ya. Iya. Terima kasih Khairatun-Nisa. Betul ya, ini ya saya selip di sini ya, kurang ya, harusnya itu bukan ya, harusnya P dan negasi Q ya. Oh iya, P dan negasi Q. Iya. Iya, betul. Terima kasih. Ini salah ini yang bagian ini. Coba saya blok yang salahnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo, atau ada yang mau dicek? Silahkan. Salah nih bagian ini. Oke, terus tadi yang bagian salah juga. Mana ya? Ini bukan. Ini salah tadi. Ini tadi yang salah. Sini aja. Salah. Ini salah. Sudah ada lagi yang mau bertanya? Monggo.
Belum? Belum ada? Cukup ya? Cukup? Oke. Untuk ini saya lanjutkan nomor 6 ini yang pengecekan dengan normalisasi ya. Nah, seperti yang saya jelaskan ya, normalisasi itu menormalkan, tapi boleh pakai dua cara. Bisa apa? Konklusinya atau kesimpulannya yang bagian kanan ini diikutkan, bisa tidak gitu. Jadi saya pakai cara satu sama cara dua. Anda pakai cara yang mana? Terserah gitu ya. Terserah. Selama tidak diminta, berarti bebas. Boleh pakai cara satu atau cara dua ketika normalisasi. Untuk soal yang pertama, jika suku bunga naik, maka harga saham akan turun. Apabila harga saham turun, maka investor akan merugi. Kenyataannya, investor merugi. Oleh karena itu, dapat dipastikan suku bunga naik. Gitu ya. Stepnya Anda tinggal mengikuti yang ada di contoh, yaitu menata dulu mana yang menjadi premis dan mana yang menjadi kesimpulan. Dari soal bisa dilihat bahwa premisnya ada 3, karena kalimat terakhir menyatakan kesimpulan. Oleh karena itu, dapat dipastikan suku bunga naik. Ini yang menjadi kalimat kesimpulan, gitu. Premis 1, premis 2, premis 3. Sekarang tinggal diubah ke bentuk simbolik. Lihat klausa utama. Klausa utama, suku bunga naik, harga saham turun, investor merugi. Sudah, berarti ada 3 klausa utama. Maka saya punya 3 proposisi P, Q, R. Tinggal diubah ke bentuk simbolik. P1 bunyinya ini kan jika maka berarti implikasi. P2 jika maka juga implikasi. Premis 3 R. Jadi investor merugi R. Kesimpulannya dapat dipastikan suku bunga naik berarti P. Sudah. Karena Anda bebas boleh pakai bukti langsung maupun tak langsung ya. Saya pakai satu aja yang bukti langsung aja. Kalau bukti langsung berarti polanya seperti ini. Premis, premis, premis dijejer, kemudian kesimpulannya digabungkan dengan implikasi. Jadi saya tinggal jejer premis 1 dan premis 2 dan premis 3. Saya tutup kurung pakai kurung siku, kemudian implikasi P, si kesimpulannya. Nah, untuk cara 1, di mana kesimpulannya tidak ikut dinormalkan. Karena ini sebenarnya ditulis di sampingnya sini boleh ya, tapi karena nanti terlalu panjang, belum juga nanti nulis hukumnya, maka saya taruh bawahnya sini, tidak apa-apa. Tapi tanda ini nggak boleh ketinggalan ya. Tanda ini nggak boleh ketinggalan. Boleh pakai ini, boleh pakai yang implikasi, implikasi yang 2 arah itu, boleh juga ya. Sudah. Nah, untuk yang pertama, di sini ada 2 implikasi, berarti 2 implikasi ini dinormalkan dulu. Seperti tadi ya, diubah ke bentuk disjungsi. Ini hukumnya implikasi. Ini baris ke-1, baris kedua ini, baris kedua lah ya. Kemudian baris ketiga ini. Baris ketiga ini apa yang saya lakukan? Saya kok lupa. Sebentar. Baris ketiga ini, ini saya mencoba membongkar. Ini kan sebenarnya sudah normal konjungsi ya yang ini kan. Di baris kedua yang atasnya biru ini kan sebenarnya dia sudah normal konjungsi. Tapi kan belum sederhana gitu. Saya mencoba untuk menyederhanakan. Di sini ada negasi P, ada Q, ada negasi Q, ada R, ada R. Kalau saya bongkar yang bagian negasi Q, R, dan juga R, nanti nggak akan ada yang hilang. Kenapa? Karena di sini ada R, di sini juga R. Nggak saling menghilangkan. Saya mencoba untuk mencari yang kiranya bisa saling menghilangkan. Di sini saya yang bertentangan kan saya melihat ada Q, ada negasi Q. Oh, berarti ini aja kalau gitu. Saya coba untuk membongkar salah satu supaya Q nanti bisa bertemu dengan negasi Q, barangkali nanti dia bisa hilang gitu ya. Jadi yang depan saya biarkan, kemudian yang belakang yang ini negasi Q disjungsi R ini yang saya bongkar. Jadi yang tengah ini yang saya bongkar ya, kelihatan enggak? Nah, ini yang saya bongkar. Saya bongkar menjadi apa? Nah, di sini. Jadi negasi Q-nya ikut ke depan, RR-nya ikut yang belakang sini. Sehingga sekarang disjungsi ini yang mecah menjadi di tengah penghubung utamanya. Setelah sudah R-nya biarin aja di belakang. Setelahnya kemudian ternyata ini kan sini disjungsi, ini kan konjungsi. Kurung nggak bisa langsung hilang karena
dua tanda berbeda, berarti harus dibongkar lagi. Pakai hukum apa? Pakai hukum distributif, sifat distributif lagi. Jadi ini sekarang menjadi 4. 1, ini 1, 2, mana-mana. 2, kemudian ini 3, ini 4. Dah, banyak kali. Ini kelebihan deh kurungnya. Ini kurungnya nggak perlu ini kayaknya. Sudah jadi 4. Nah, sekarang sudah bertemu kan Ki dengan negasi Ki, dia menjadi 0. Ternyata setelah dia menjadi 0, kan Ki dan negasi Ki itu hukumnya kontradiksi. Nanti dicek di list hukum ya. Kemudian negasi P dan negasi Ki. Di sini negasi P dan R. Negasi P dan R. Kemudian sini Ki dan R. Sudah nggak ada lagi yang bisa diapa-apain gitu. Jadi yang di tengah ini, yang di tengah ini ya sudah, cuman ini saja. Nggak ada yang bisa disederhanakan lagi, ya sudah, karena nggak bisa diapa-apakan lagi, ya sudah, berarti dia tidak valid gitu. Saya coba kemudian pakai cara 2. Kalau kesimpulannya ikut dinormalkan, berarti kan kita nambah agak lebih panjang lagi ya kalau kesimpulannya ikut dinormalkan, karena kan nambah implikasi di belakang seperti ini, tapi ternyata sama, dia tidak menolong juga. Jadi tidak bisa diubah ke bentuk yang lebih sederhana dan tidak bisa hilang semuanya sehingga menjadi tautologi, maka ya kita simpulkan dia tidak valid. Silakan dicek nanti hasilnya Anda, cara 1 dan cara 2 ini apakah hasilnya sama dengan Anda. Saya nanti ya otomatis kalau memberi skor ya sesuai dengan tingkat kesalahannya. Kalau misalkan salahnya itu dari awal banget gitu ya, misalkan salahnya dari awal banget ya berarti skornya kecil, tapi kalau misalkan salahnya di step keberapa gitu ya nanti beda skornya gitu, kira-kira begitu. Jadi untuk yang nomor 1 tidak valid ya. Barangkali Anda ada yang nyoba pakai cara yang lain, nanti boleh dipresentasikan. Sementara saya lanjutkan dulu, khawatir waktunya nanti nggak cukup. Kemudian nomor 2, stepnya sama. Saya melihat ada 3 premis. Kesimpulan di kalimat terakhir adalah saya telah jalan-jalan ke mall. Nah, sambil dicermati dulu. Nah, seperti itu untuk pemisalannya. Kemudian mengubah ke bentuk simboliknya jadi seperti ini. Nah, P maka negasi Q, negasi R maka P. Maka kesimpulannya kalau ditata, saya sekali lagi pakai bukti langsung ya, seperti ini. Nah, premis dijajar, kemudian disambung dengan konklusi. Selanjutnya untuk cara 1, kesimpulannya tidak ikut dinormalkan. Jadi ini set masuk ke sini, implikasi diubah. Setelah implikasi diubah, kita rapikan. Ada negasi ganda, oh kita rapikan. Kemudian Q-nya saya putar ke depan. Sekali lagi, kenapa Bu kok diputar ke depan? Supaya bertemu dengan negasi Q. Gitu, nanti biar hilang, gitu maksud saya. Setelah sudah bertemu negasi P, disjungsi negasi Q dan Q, saya bongkar yang ini, hukum distributif berjalan. Yang R disjungsi P disisihkan dulu di belakang. Yang depan berjalan, set, dibongkar, kemudian ketemulah negasi Q dan Q, kontradiksi, kan 0. 0 disjungsi bla bla bla, hilang nolnya menurut hukum identitas. Sehingga tinggal negasi P dan Q dan R disjungsi P. Sudah. Kemudian saya melihat, oh ini kan ada negasi, ini kan belum normal ya, ini kan penghubung utama konjungsi, tapi yang di depan konjungsi, yang di belakang disjungsi. Oh, berarti kita bongkar aja kalau gitu. Yang mana yang dibongkar? Yang disjungsi, yang belakang, supaya disjungsinya jadi penghubung utama. Temu seperti ini, negasi P dan Q dan P. P-nya kemudian nanti ketemu dengan negasi P. Kontradiksi. Menjadi 0. 0 dan Q tetap menjadi 0. Berarti menurut hukum identitas selanjutnya tinggal negasi P dan Q dan R gitu. Sampai sini ini kan sudah yang paling sederhana kan, yang ini. Karena sudah yang paling sederhana, tapi tujuannya kita itu adalah kalau cara 1 itu berarti hasil akhir yang didapat harus kesimpulan.
Nah, ini kan belum dapat kesimpulan. Oh, ternyata kita bisa menggunakan hukum yang kita sebut sebagai hukum simplifikasi, yaitu hukum yang mengambil salah satu saja. Tapi syaratnya di sini harus konjungsi. Kalau disjungsi tidak bisa hukum simplifikasi itu ya. Jadi kalau disjungsi itu artinya ketiga-tiganya benar. Kalau konjungsi ketiga-tiganya benar. Jadi negasi P dan Q dan R ini yang kita ambil adalah R-nya. Sudah, berarti dia valid gitu. Pakai cara 2 sama. Kalau pakai cara 2 ingat, kalau pakai cara 2 kesimpulannya ikut dinormalkan. Karena kesimpulan ikut dinormalkan berarti tujuan akhirnya bukan lagi nanti dapat R, tapi dapat apa? 1, tautologi ya. Bedanya itu. Kalau cara 1 hasil akhirnya si kesimpulan. Kalau cara 2 karena kesimpulan ikut dinormalkan berarti hasil akhirnya adalah tautologi harusnya. Kalau nemu tautologi berarti benar. Kalau nggak nemu tautologi, kalau nemu tautologi berarti valid. Kalau nggak nemu tautologi berarti dia tidak valid gitu. Dah, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Atau ada yang mau mengecek, Bu, ini tugas saya seperti ini. Saya kemarin pakai yang kontradiksi, misalkan. Monggo, silahkan. Dipresentasikan, saya tunggu. Siapa ini yang kiranya mau menunjukkan tugasnya? Adakah? Tidak ada? Belum? Monggo. Tidak ada? Oke. Berarti gimana? Untuk latihan 6 cukup? Kalau cukup, saya geser ke latihan yang minggu ke-7. Cukup? Oke, saya close dulu kalau gitu. Yang ke-6, saya ganti yang ke-7 ya. Saya ganti yang ke-7. Sambil dicek ya tugasnya masing-masing. Kalau ada yang merasa mau ditanyakan, tanya aja. Supaya clear di sini. Minggu depan, hari Rabu kita UTS sudah dalam kondisi siap. Sebentar. Week 7. Sudahkah? Sudahkah nampak di layar? Ini ya, latihan pertemuan ke-7. Iya, Mas. Semester 1. Oke. Nampak ya? Latihan yang week 7. Yuk, kita cek untuk yang minggu ke-7. Di minggu ke-7 ada dua tabel, ada dua teknik yang tersisa yang saya bahas, yaitu yang teknik tabel sama teknik inferensi. Untuk yang teknik tabel kebenaran ini sebenarnya cara yang paling simpel dan yang sebenarnya paling mudah. Cuman resikonya kalau dia itu formulanya panjang, maka butuh banyak ketelitian dan resikonya adalah salah memasukkan B atau S-nya. Kalau untuk normalisasi tadi itu sebenarnya
kuncinya adalah satu harus hafal hukumnya dan dua harus teliti juga sebenarnya sama. Cuman untuk normalisasi kita juga butuh kreativitas. Jadi harus kreatif untuk ngotak-atik ini mana yang perlu dibongkar gitu. Kalau di tabel kita mungkin nggak perlu kreativitas, dijajar aja, masukkan tabel selesai. Tapi harus teliti gitu. Cuman dia nggak akan jadi mudah kalau misalkan formulanya panjang sekali gitu. Apalagi kalau kadang bolak-balik implikasi atau lihat dari kolom ini implikasi ya. Kolom ini ke kolom yang satunya gitu, kolom satunya ada di depan, kadang suka sulit gitu. Jadi butuh ketelitian. Terus ini untuk nomor 1, kevalidan formula menggunakan tabel bukti langsung. Nih. Nah, kemudian jadi nomor 1, karena hasil akhir tautologi disimpulkan argumen valid. Ini yang kayak gini nih harus hati-hati. Kalau ini kan enak, P-nya di depan, P disjungsi Q di belakang. Berarti kan melihatnya depan, belakang, depan, belakang. Jadi B ke B ke B, S ke B, S ke S. Berarti kan benar semua. Tautologi berarti argumen valid. Kalau yang B, kan kita butuh P, butuh Q. Kemudian kurung yang paling kecil adalah P maka Q, berarti ini didahulukan. Selanjutnya kurung siku ini, P dan P maka Q, berarti ini, B, S, gitu. Setelah sudah, kemudian ini menuju ke Q. Jadi yang ada di kurung siku ini implikasi dengan Q. Nah ini kan Q-nya ada di depan, jadi kan kita melihatnya kolom 4 ini, kolom 4 menuju ke kolom 2. Jadi melihatnya dari belakang ke depan. B ke B, S ke S ke B, S ke S gitu. Jadi nggak boleh ketukar. Harus melihatnya sesuai urutan yang ada di implikasi ini. Gitu. Jadi karena hasilnya benar semua, berarti tautologi maka valid ya. B valid, C juga valid karena hasil akhirnya semua berupa tautologi. Boleh dicek ya. Nanti kalau saya salah juga diingatkan ya. Ini kan kita butuh negasi P. Butuh negasi Q enggak? Enggak, karena enggak ada. Sudah. Diurutkan, sudah selesai. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti kalau Anda mau ngecek ulang, silakan di-pause video ini, kemudian dicek hasilnya masing-masing. Kemudian nomor 2. Formula berikut ini bentuk simbolik disusun untuk keperluan bukti langsung. Pertama, ubah ke bukti tak langsung dulu. Bentuk kontraposisi, kemudian periksa kebenarannya dengan menggunakan tabel. Nah, sudah, karena bukti langsung kalau kontraposisi berarti kan kesimpulan diubah ke depan, premis diubah ke belakang kan? Sorry, ramai sekali. Kemudian ini mana tadi? Berarti kan kalau ini bukti langsung, berarti kan ini yang depan-depan ini kan premis, yang belakang kan kesimpulan. Jadi tinggal kita tukar. Kita bikin dulu formulanya untuk yang kontraposisi. Berarti kan P ini kan sekarang tukar ke depan, tapi karena dinegasikan, berarti dia menjadi P. Kemudian yang depan ini taruh di belakang, tapi kena negasi. Karena hukumnya adalah kontraposisi ya, tinggal dibalik, tukar tempat dan dinegasikan. Kemudian tinggal kita susun sesuai keperluannya. Saya perlu P, perlu Q, perlu negasi Q. Kemudian P maka Q, kemudian P maka Q dan negasi Q. Kemudian ini dinegasikan. Kemudian terakhir tinggal P maka hasil negasi ini tadi. Selesai. Ternyata benar semua. Berarti dia valid. Nomor 2. Nomor 3 sama, tapi dia itu meminta kita mengubah ke bentuk tak langsung jenis kontradiksi. Kalau kontradiksi berarti kesimpulannya dipindah ke premis, tapi menjadi negasi. Sehingga yang di belakang tanda implikasi dia menjadi 0 atau kontradiksi. Gitu. Selesai. Ups. Salah nih. Ya. Salah nih. Saya nggak teliti nih. Ini harusnya ada negasi ya di sini ya. Oh, oke. Ini saya salah nih. Berarti ini saya kurang satu kolom nih. Ini negasi nih. Salah ya? Oke. Nggak apa. Ada yang mau menunjukkan? Ada yang ngetik pakai laptop? Boleh ditunjukkan dong hasilnya yang ini untuk tabel yang negasi. Yang ini nomor 3.
Monggo, siapa? Atau saya tunjuk? Kalau nggak ada yang sukarela nanti saya tunjuk. Monggo dong, siapa yang ini salah satu aja. Bisa dinyalain soundnya. Yuk, salah satu. Nggak usah malu-malu. Septiana nih, Septiana yang kembar. Septiana Sinta, Septiana Sari, Saida 2, kembar juga. Saidatul Hasanah, Saida Fauzia. Monggo. Putri ada 2, kembar juga tuh. Nurul ada 2, kembar. Yuk, ayo yuk. Siapa nih? Ada? Ada? Ya. Salah satu. Monggo, monggo. Enggak ada? Oh, ya sudah. Berarti kalau gitu yang bagian ini saya nggak ralat dulu. Mana tadi ya? Sebentar. Oke, berarti yang bagian ini belum clear ya, karena saya salah nih, harusnya ada negasi di sini. Oke lah, nggak apa-apa. Nanti silakan dicek ulang ya. Sini ada negasi nih harusnya. Ada negasi. Kemudian bagian ini, nah ini kan panjang sekali. Set. Nah, kalau ada bentuk yang panjang seperti ini di tabel, barangkali nanti mau kan untuk yang kolom terakhir kan harus kita tulis semuanya ya. Nah, kalau nulis semuanya lagi kan nanti panjang kan di sini. Untuk mengantisipasi supaya dia nggak terlalu panjang, boleh ditambahkan tanda seperti ini, kasih bintang atau kasih tanda apa gitu misalkan. Nanti tinggal, oh ini tadi berarti di kolom terakhir ini diimplikasikan dengan 0. Oh, ini tadi yang mana? Oh, kolomnya yang ini. Sudah beres berarti gitu. Jadi boleh pakai tanda kalau misalkan dia terlalu panjang, boleh diwakilkan ya. Sudah berarti untuk yang itu saya cukupkan. Ini nanti silakan dicek ulang ya. Salah berarti yang ini. Bagian ini loh. Bagian ini harusnya ada negasinya. Saya yang kurang teliti. Kemudian untuk yang B, teknik inferensi. Nah, di sini teknik inferensi ini adalah salah satu yang nanti akan paling sering Anda pakai. Jadi hukum-hukum yang ada di inferensi kemarin itu silakan dihafalkan karena otomatis akan kepakai terus ke belakang ya. Kepakai terus ke belakang teknik inferensi ini. Saya pakai soal yang sama dengan yang kemarin, ya yang di latihan 6 sehingga Anda bisa mencocokkan apakah nanti tadi kan di sana kan dapatnya nomor 1 tidak valid, nomor 2 kan valid. Apakah menggunakan teknik inferensi sama? Ternyata setelah kita cocokkan kan berarti awalnya kan tetap untuk awalnya kan tetap. Kemudian saya pakainya di sini bukti langsung. Dan di bukti langsung ini saya jejer semua seperti ini. Basic sekali. Saya pakainya ini saya jejer langsung seperti ini. Kemudian untuk mengerjakannya saya bikin tabel dulu yang pertama. Setelah bikin tabel, kemudian saya masukkan mulai dari premis yang pertama sampai premis yang ketiga. Setelah itu, Anda bisa lihat apa yang bisa dioperasikan. Setelah saya lihat kok dari premis 1, 2, 3 ini yang bisa dioperasikan 1 sama 2 ini. Oh, ini saya tulis dulu berarti. 1 sama 2 saya menggunakan silogisme hipotetikal, bisa menjadi P maka R. Yang tersisa karena premis 1, 2 sudah dipakai, tinggal premis 3 kan. Nah, di premis 3 ini kalau dioperasikan dengan langkah keempat nggak bisa, nggak ada hukum yang bisa menolong. Sehingga yang macet berarti nggak ada yang bisa dilakukan. Berarti kita simpulkan dia tidak valid gitu. Tidak ada aturan hukum yang dapat disimpulkan untuk melanjutkan inferensi. Modus ponen tidak bisa karena ponen itu nggak bisa. Ponen itu pakai depannya. Tolen nggak bisa Bu, nggak bisa karena kalau tolen harusnya di sini negasi R atau sininya yang negasi R harus berlawanan, jadi nggak bisa ya. Kesimpulannya dia tidak valid. Untuk yang nomor 2 tadi kan hasilnya valid, kita cek
Sama, saya pakai bukti langsung, berarti premis saya tulis dulu, ada 3 buah premis, kemudian, kita bisa lihat mana yang mau dioperasikan dulu terserah ya. Saya melihat di sini ada langkah 1 sama langkah 3 itu pakai modus tollens. Bisa? Bisa, berarti menghasilkan negasi P. Jadi ini kan berlawanan, Q sama negasi Q, berarti hasilnya negasi P. Kemudian berarti langkah 1, 3 sudah, berarti yang tersisa langkah 2 sama langkah 4. Langkah 2 sama 4 saya pakai tolen sekali lagi. Boleh? Boleh, karena bisa dilihat di sini ini P, di sini negasi P, berarti menurut modus tolen, berarti di sini hasilnya adalah negasi dari negasi R. Kesimpulan terakhir R, negasi ganda. Tuh. Valid berarti sudah selesai gitu. Boleh pakai cara lain, Bu? Boleh, ada banyak cara. Ini premis 1 sama premis 2 ini bisa pakai silogisme hipotetik gitu. Loh, kok bisa Bu pakai silogisme hipotetik? Lah kan P ini dengan P kan bisa dicoret hilang, sret gitu. Kalau yang kemarin saya jelasin kan yang dicoret kan yang gini, miring ke kanan, sret gini kan. Kalau silogisme hipotetik boleh ini ke sini juga boleh, sret, ini boleh juga. Sehingga hasilnya adalah negasi R maka negasi Q. Kemudian negasi R dengan negasi Q kita gabungkan dengan premis ketiga ini, pakai modus tollens. Bisa. Kesimpulannya sama nanti negasi dari negasi R. Ketemunya R sama ya. Jadi kira-kira seperti itu. Yang saya harus hati-hati, yang Anda harus hati-hati adalah ini. Antara orang satu dan orang lain bisa jadi tidak sama hasilnya ketika inferensi, ketika normalisasi juga, ketika tabel kebenaran juga. Kenapa? Tergantung pemisalannya apa gitu. Di sini misalkan di sini kan tulisannya jika saya belajar maka saya tidak akan gagal dalam ujian. Jika saya tidak jalan ke mall maka saya belajar. Yang saya ambil proposisinya saya belajar, saya gagal, saya jalan-jalan ke mall. Tapi teman lain bisa jadi membuatnya berbeda. P-nya saya belajar, Q-nya saya tidak gagal dalam ujian, R-nya saya tidak jalan-jalan ke mall. Enggak apa-apa, Bu, enggak apa-apa. Boleh. Tapi nanti yang berbeda bagian sininya, simboliknya otomatis berbeda gitu. Kalau simboliknya berbeda, berarti susunan ini kan jelas berbeda. Karena nggak ada negasinya. Kemudian untuk yang di premis nanti di sini juga akan berbeda, stepnya juga akan berbeda gitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Asalkan tetap ikut runtutan yang benar dan sesuai dengan hukum-hukum yang ada, maka hasilnya otomatis akan tetap sama. Sama gimana maksudnya, Bu? Sama, kalau satunya temannya dapat valid, yang lain pasti tetap valid juga gitu. Jadi tetap kita ikuti hukum-hukum yang ada dengan runtutan hukum yang benar, tetap benar gitu. Jadi tidak masalah ya. Jadi maka berbeda. Kadang seperti ini, inferensi seperti ini pun, seperti saya ini dapatnya 6 langkah. Nanti teman lain barangkali dengan pemisalan yang berbeda atau dengan menggunakan hukum yang berbeda, dia bisa dapat step yang berbeda. Bisa jadi dia cuma dapat 5 step, 5 langkah. Atau ada juga yang lebih banyak, misalkan dapatnya dia 7 langkah, kok saya cuma 5 langkah ya gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gitu ya, memang begitu. Ada banyak jalan menuju Roma katanya. Tergantung pemisalannya. Jadi harus berhati-hati ya. Jadi harus berhati-hati. Gitu. Saya pun nanti ketika ngecek tugas Anda pasti akan mengecek pemisalannya. Karena beda pemisalannya nanti akan beda hasilnya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Pembahasan tugas 6 dan tugas pertemuan 6 dan pertemuan 7 sudah. Monggo silahkan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo ditanyakan. Tuh, wes, ini bebas berarti. Boleh langsung menyalakan mikrofonnya masing-masing kalau mau tanya. Barangkali ada yang mau di cross check atau materi yang kemarin-kemarin boleh. Silakan. Untuk bahan UTS hari Rabu besok, bahan UTS-nya adalah materi pertemuan ke-6 sama ke-7 saja. Jadi mulai bentuk normal sampai ke pengecekan kevalitan argumen. Sudah. 2 itu saja. Jadi cuma 2.
2 pertemuan, ya. 2 pertemuan. Monggo yang mau tanya silakan, saya tunggu. Rame. Rame mobil. Iya, mobil, motor. Pasti masuk sih. Monggo, silakan yang mau tanya. Coba kalau gitu saya mau lihat hasilnya, silakan ditunjukkan. Pakai kamera boleh, atau kalau sedang online via laptop boleh di share screen. Hasil tugasnya kemarin. Saya mau coba siapa ya? Reta yang mana Reta? Coba Reta masih ada enggak? Mendengarkan saya enggak Reta? Reta. Ya, Bu. Heeh. Reta boleh tunjukkan tugasnya? Di share screen ke teman-teman. Tugas saya masih di HP, Bu. Belum saya pindah di laptop. Oke. Ditunjukkan aja. Ya, sebentar, Bu. Oke. Sambil menunggu Reta, coba saya mau yang lainnya. Sela Via yang mana Sela? Oke. Boleh tunjukkan tugasnya Sela, disiapkan dulu. Latihan mana? Latihan 6 boleh. Coba. Pakai cara berapa? Boleh dijelasin ke teman-teman. Tadi dari yang saya jelaskan tadi, kira-kira ada yang salah enggak tugasnya Sela? Nomor? Yang mana yang masih salah? Bingung. Yang mana yang bingungnya? Ngerubah-ngerubahnya. Kalau mengerjakan sambil bawa printout yang isinya hukum-hukum itu. Jadi nanti tinggal pilih, ini pakai hukum apa, ini perlu didistribusikan atau apa gitu. Jadi sambil bawa itu sambil nyimak video. Jadi supaya ketika mengerjakan bisa langsung bisa menguraikan yang mana gitu, ya. Tapi dari tugas 6 salah berapa? Oke, semoga besok UTS lancar ya. Sela sambil belajar lagi, nanti dibenerin dulu. Kemudian terima kasih Sela. Reta, mana tadi Reta? Sudah dicek belum tugasnya? Ya, sudah, Bu. Mana yang masih terkendala? Saya terkendala yang pertemuan 6 yang soal premis yang jika suku bunga naik. Oke. Nomor 1. Nomor 2 benar? Nomor 2 permisalannya sama Bu Mei berbeda. Berbeda, tapi ketemunya valid juga? Ya, valid. Valid juga. Oke, nggak apa-apa. Kalau ada perbedaan nggak apa-apa. Jadi memang nggak tunggal. Jawabannya tidak tunggal. Bisa macam-macam. Ya. Boleh pakai bukti langsung, pakai tak langsung juga boleh. Gitu. Oke. Nggak apa-apa wes. Terima kasih Reta. Sudah menjelaskan. Teman-teman lain ada yang mau tanya? Oh, Reta mau tanya? Ya, Bu. Silakan. Yang pertemuan 6 nomor 2C itu menggunakan negasi dari implikasi langsung apa boleh? Boleh, betul. Boleh. Kan di hukum ada ya, di hukum yang saya kasih itu, negasi dari implikasi langsung dijawab P dan negasi Q boleh. Boleh, tidak apa-apa, betul. Jadi kalau ada negasi implikasi boleh langsung, nggak harus melewati yang disjungsi dulu, hukum implikasi nggak apa-apa, boleh.
boleh boleh. Mhm, betul betul. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi lainnya yang mau tanya? Monggo, tentang tugasnya. Atau mau mengecek, "Bu, ini saya kemarin gini, ini sebenarnya boleh apa enggak?" Kayaknya ada beberapa yang sempet tanya kemarin itu ketika ini, apa namanya, ketika dalam proses pengerjaan, ada yang tanya, "Bu, kayak gini nih saya sudah benar apa belum?" Nah, gitu saya bilang, "Nanti kita bahas di ini ya, di apa, ketika ketemu online," gitu. Monggo, silakan. Ada yang masih mau tanya atau ada yang mau curhat, "Bu, ini masih sulit banget untuk yang, apa namanya, pengecekan kevalitan ini." Monggo, silahkan. Jadi, ini memang sama-sama sulit ya buat saya karena, biasanya karena kalau kuliah langsung itu, saya langsung ini, langsung apa namanya, langsung online, langsung online gimana sih, langsung bahas bareng kan di kelas, jadi nggak terlalu rumit gitu, kalau mau klarifikasi ini ke sini tuh gampang gitu jelasinnya. Tapi karena kita sekarang online, jadi saya harus mengetikkan semua satu persatu, semua bahan yang selama ini saya langsung bahas di kelas gitu. Jadi yang Anda lihat semua di sini ini saya ngetik semua satu persatu, pembahasan ini juga tidak pernah ada sebelumnya. Jadi yang Anda lihat, di PPT itu dan seterusnya itu semua saya ketik satu persatu karena, eee kita nggak langsung bahas, nggak langsung ngadep dengan buku yang sama, "Lihat halaman ini, lihat halaman itu," gitu kan enak kalau misalkan ini. Tapi karena kita ada keterbatasan, Anda mungkin tidak punya buku yang sama dengan saya, jadi ya alternatifnya saya harus ketikkan satu persatu gitu, termasuk di latihan soal ini. Kalau dulu latihan enak, saya tinggal mengecek bareng-bareng sama anak-anak di kelas, tinggal 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 ngecek cepet aja gitu. Tapi karena nggak ada ya medianya harus saya ubah gitu dan ini sudah yang paling sederhana. Memang untuk yang inferensi maupun normalisasi itu memang perlu banyak latihan gitu, memang perlu banyak latihan. Kalau perlu sumber beberapa soal-soal lain misalkan tinggal browsing aja sebenarnya. Jadi ada banyak soal-soal yang seperti ini, soal logika tentang Anda bisa searching soal logika, modus ponen, tolen gitu-gitu, nanti akan muncul gitu. Anda tinggal latihan, pakai tabel gimana, pakai normalisasi gimana, pakai inferensi gimana, jadi diubah-ubah metodenya nanti bisa, gitu. Keyword-nya cuman itu, gitu. Karena ini memang satu yang paling, apa namanya, terakhir untuk logika proposisi adalah pengecekan kevalitan ini. Nanti ini pun akan kita ulang, akan ada satu sesi pengecekan kevalitan lagi untuk yang di sub kedua, logika kuantor namanya. Jadi di logika kuantor nanti akan ada lagi sekali lagi pengecekan kevalitan argumen. Kalau Anda pernah ketemu soal yang misalkan semua pegawai mendapatkan kenaikan gaji, terus sebagian masyarakat desa, eee, desa bla 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 adalah pegawai misalkan. Kesimpulannya adalah, nah gitu-gitu kan melibatkan semua, sebagian, beberapa, ada. Nah itu nanti di subbab yang kedua. Nanti ada lagi pengecekan kevalitan seperti ini metodenya sama gitu. Cuman dengan sub yang berbeda. Kalau ini kita masih nyampainya di proposisi aja gitu. Jadi ini step ini goal bukan goal apa, kalau orang bilang ini gongnya logika proposisi terakhir ya ini, di bagian pengecekan kesimpulan. Setelah itu ya sudah gitu. Setelah itu sudah selesai. Jadi ini penutupnya. Penutupnya dari logika proposisi. Jadi dari sini sampai UTS, dari awal sampai UTS besok ini berarti Anda sudah menguasai teknik, apa namanya, penguasaan mana yang pernyataan dan bukan pernyataan, mana yang proposisi dan bukan proposisi. Kemudian pengoperasian sederhana menggunakan operator konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi itu harusnya sudah menguasai. Jadi menggunakan tabel, menentukan benar dan salah itu sudah menguasai. Kemudian, apa namanya, mengubah dari bentuk kalimat ke simbolik itu harusnya sudah sangat lancar karena sudah sering kali kita bikin, gitu. Kemudian menentukan, kontraposisi, kontradiksi, tautologi, istilah-istilah seperti itu sudah nggak ketukar lagi. Jadi Anda sudah kenal istilah itu di separuh pertemuan ini. Jadi kalau
di separuh ke depan misalkan saya menyebutkan kontradiksi tapi masih ada yang belum paham, nah itu bahaya tuh, berarti ada yang Anda belum kuasai gitu. Kemudian yang terakhir adalah ini, pengecekan kevalidan argumen. Jadi bentuk normal itu yang seperti apa? Jadi saya sudah kasih Anda berbagai contoh, sudah saya kasih Anda semua ketikan caranya, step-stepnya per item pakai hukum apa, semuanya sudah saya tuliskan untuk Anda. Berarti kalau misalkan diubah dari cara normalisasi harus dikerjakan dengan tabel atau dikerjakan dengan inferensi harus seperti apa, itu harus menguasai. Itu. Jadi kalau setelah separuh ini masih ada bagian yang tadi saya sebutkan itu ternyata Anda belum menguasai, berarti harus segera belajar ulang supaya nggak menumpuk pekerjaan di akhir gitu ya, nggak numpuk pekerjaan di akhir, mumpung masih belum UTS. Karena saya nanti agendanya untuk yang separuh ini kan UTS. Kalau UAS kan pasti ada. Untuk yang separuh kedua nanti saya belum tahu apakah jadi mengadakan kuis atau tidak. Kalau memang saya mengadakan kuis, berarti sumbernya Anda kuis 2 kali. Nanti di rata-rata. Tapi kalau nanti nggak sempat, berarti sumbernya ujian kita itu hanya 3 yang kemarin. Kuis kemarin kan. Kemudian UTS besok ini sama UAS gitu. Jadi sumber yang via ujian cuma dikit gitu. Mungkin akan saya tambah tugas atau apa. Jadi segera mempelajari ulang yang merasa belum belum mantep banget silakan supaya kuliah ini orientasinya nggak cuma dapat nilai tapi benar-benar paham gitu. Jadi dipelajari ulang. Yuk, kiranya ada yang mau tanya lagi enggak? Kalau enggak berarti sudah clear ya ini, bener ya? Sudah paham ya? Oh, ya yang saya mau itu tuh yang kemarin barangkali ada, saya kan sudah ngecek beberapa kan saya minta ada yang dibuat langsung di LMS. Ada yang merasa kesulitan enggak? Perlu saya peragakan enggak? Masukkan equation, bikin tabel itu perlu enggak? Kalau perlu saya peragakan sekarang. Perlu, Bu. Perlu ya? Perlu. Nah, ini saya baru keinget, untung aja. Oke, sebentar ya. Ini coba saya ini dulu. Jadi yang kemarin tuh saya lihat ada beberapa yang sudah bikin tabel, cuman nggak masuk di kotak, nggak masuk di tabel, jadi cuma diketikkan aja. Nggak apa-apa sih, ya masih bisa dipahami gitu. Cuman sebenarnya ini ada caranya. Sebentar. Kelas logika. Nah, ini kalau nggak sebenarnya sebelum kuis kemarin itu saya mau bikin ini dummy kuis. Dummy itu artinya apa ya? Dummy itu apa ya, kayak kuis yang kosongan untuk uji coba aja gitu loh. Tapi kalau nggak sempet kemarin itu dan akhirnya nggak jadi. Sebenarnya mau saya peragakan supaya Anda bisa latihan gitu, memasukkan ini kemana gitu. Tapi maaf saya nggak sempat beneran. Yang kemarin itu agak repot sekali. Kuis ya, kuis. Misalkan di sini. Oke, coba ya saya share screen dulu. Sebentar. Ini agak molor sedikit nggak apa-apa ya? Maaf ya. Ini saya baru keinget. Sudah nampakkah di layar? Nampak ya? Ini previewnya, ini kuisnya Anda kemarin. Nah, untuk yang ini kan tinggal dipilih-pilih aja gitu ya. Misal ini gitu ya, next page. Terus yang ngetik-ngetik tuh nih di esai. Nah, ini tuh yang Anda kerjakan tuh di sini yang kemarin itu memasukkan simbol tuh di sini maksudnya. Ini kan panah ke bawah ini ya, masukkan equation tuh ini, panah ke bawah, kemudian ini di sini. Nah, ini kan ada kalkulator.
Ya kan gambar kalkulator maksudnya. Equation editor ini, equation editor, kemudian ini insert character, kalau mau masukkan simbol aja, ini yang drawing table. Gitu. Kalau drawing table ya ini, tinggal ini aja, misal tabel kebenaran, misal masukin positionnya di atas apa di bawah, itu dipilih aja. Misal ini di bawah bottom atau bikin di top di atas. Terus number of rows berarti berapa baris, berapa kolom, tinggal diganti. Saya misalkan di sini 3 sama 3 ya sudah create aja gitu, coba ya misal. Nah, sudah ini. Gini. Sudah ini tinggal diisi B. Ini BS misalkan sini B, sini kok ini kapital. B, sini S. Salah. Sini ke bawah. Misal ini kan mau saya isi equation misalkan ya di sini ya. Berarti pas kursor di sini kita masukkan ini equation di sini, equation editor. Nah, masuk di sini ini P kecil. P. Nanti ini previewnya munculnya seperti ini. Terus kalau Anda butuh apa implikasi misalkan ada di sini arrows. Diklik yang di sini. Mana ya? Loh, kok tidak muncul dia? Loh, kok tidak muncul? Sebentar. Tahu ini aja. Kalau ini nggak muncul, Anda bisa copy dari soal. Nah, misal, loh, ini kok nggak muncul soalnya. Ya wis lah, sebentar. Karena di soal nggak ada ininya. Ya wis, ini yang tabel ya, coba ya. Next, ini yang ada ininya. Yang ada, nah ininya misalkan. Pakai ini aja. Lagi, misalkan tabel. Captionnya tabel. Caption position top, ada di atas. Headernya ada di kolom. Header itu judulnya ya, mau di kolom apa di baris. Kita coba yang beda. Tadi saya pakai kolom, sekarang pakai rows. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ada. Ini kalau misalkan mau equation, misalkan boleh masukkan yang boleh pakai yang ini aja. Coba ini tinggal di copy aja. Ctrl C, equation, masukkan equation editor. Nah, sini sudah, misalkan save equation. Sudah. Nanti ini biarin gini, ini munculnya equation nanti. Yang penting Anda masukkannya di equation tadi itu. Kalau misalkan butuh simbol yang lain pakai ini. Nah, di sini ada. Di sini. Oke, carinya di sini. Nyari P ya di sini nyari P. Lebih dari, kurang dari, gitu ya. Kalau misalkan bikin tabel seperti yang saya minta, tinggal copy aja. Dari soalnya. Kayak gini, ini tinggal di copy. Jadi kan misalkan kalau ini saya butuh A, butuh B, kopinya dari sini. Gitu. Kopinya dari sini. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Apakah nanti ujian besok perlu tabel juga, Bu? Mungkin aja. Kalau perlu equation gimana, Bu? Ya sama gitu. Nanti Anda kan tinggal copy. Nanti ini akan saya cek. Ini kenapa dia tidak mau muncul? Operator. Gitu ya. Kalau nggak muncul ya tinggal copy dari soalnya aja. Nih, tinggal copy dari soalnya. Misal kolom kedua perlunya ini, berarti ya tinggal ini di copy, Ctrl C, masukkan ini ya, kolom kedua sini, dimasukkan ini insert equation, terus masukkan ke sini, Ctrl V, paste, terus masuk equation. Dan gitu. Sini lagi, misalkan nanti perlu ini sudah, terus perlu ini, set, ini tinggal di copy aja, gitu. Sini tadi misalkan butuh, nah, tuh sini, salah, tuh ya. Tandanya dia akan muncul equation atau tidak, maksudnya dia nanti akan terbaca sebagai equation atau tidak tuh kalau ini depannya sudah seperti ini. Nah, ada apa nih, garis miring yang ke kiri ini sama kurung-kurung ini, dia berarti nanti akan tampil sebagai
equation gitu. Nanti akan tampil sebagai equation. Kalau enggak, berarti tampilnya sebagai tulisan biasa gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau butuh simbol lain barangkali nggak ada ya tinggal cari dari yang soal-soal yang lainnya. Seperti itu. Wes, untuk yang bagian ini ada yang mau ditanyakan? Ini sudah jam 10.20, katanya ada kuliah lagi setelah ini. Monggo, silahkan ditanyakan. Jadi besok kalau kita UTS akan pakai seperti ini ya sama. Nanti pemisalan misalkan premis yang bisa dipakai tulisan biasa nggak apa-apa, pakai tulisan biasa di sini. Misal premis 1 gitu. Apa diketik tinggal copy aja dari soalnya. Terus premis 2. Premis 2. Terus ini bentuk simbolik misalkan gini, bentuk simbolik. Kemudian apa nih? Kemudian P-nya apa? Q-nya apa? Kalau sini nggak usah masuk equation nggak apa-apa. Nggak apa-apa bagian sini. P-nya ini loh ya. Kalau sampai sini kan perlu equation ya, pakai panah ya. Insert. Misalkan kan sini perlu implikasi atau perlu konjungsi, misalkan di sini ya. Berarti insert nanti equation. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah nanti baru di bawahnya bagian sini insert tabel. Gitu. Sudah. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? 10.22 sekarang. Gimana kira-kira kelas D cukup? Cukup ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, Anda masih punya waktu besok, hari ini dan besok untuk tanya. Hari Rabu kita jam 8.40 UTS bersama lewat LMS seperti ini ya. Jadi pastikan untuk kalau mau tanya sesuatu, tanya di grup. Nggak apa-apa, meskipun sereceh apapun, maksudnya, "Bu, ini kok nggak bisa diklik?" Atau, "Bu, kalau ini tuh yang dipencet apa? Nah, Bu, ini tuh apa?" Gitu, nggak apa-apa, ditanyain aja ya. Supaya saya bisa tahu benar-benar besok Anda, supaya semoga nggak ada kendala gitu ya. Semoga nggak ada kendala gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi juga yang mungkin barangkali ini saya sarankan memang pakai laptop karena kalau pakai handphone barangkali kesulitan, tapi nggak apa-apa, ya bisa aja gitu, bisa juga. Kenapa kok saya tetap pakai sistem ini, tidak pakai sistem yang biasa ya, karena memang kalau nanti pakai yang ditulis seperti yang ditugas itu kan pasti konversinya cukup besar gitu, via gambar itu kan cukup besar gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu aja ya. Semoga besok hari Rabu UTS-nya Anda diberikan kemudahan dan kelancaran gitu. Sekali lagi, saya masih tunggu ya. Saya masih tunggu pertanyaannya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau memang ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Nggak cuma seputar materi ya, apa saja. Nggak cuma materi, tapi apa saja boleh. Boleh ya. Boleh. Meskipun pakai LMS juga, monggo silahkan. Gitu ya, kira-kira. Mungkin itu berarti saya cukupkan kalau gitu hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan sudah mengupayakan bisa online bersama gitu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Nanti videonya ini akan saya upload di YouTube seperti biasa ya. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, boleh live sekarang yang sudah selesai. Terima kasih Bu Mai. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang Bu. Selamat siang. Terima kasih.